Terkadang kita harus memilih karena tidak semua orang pantas menerima kebaikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Punya bocil tuh emang lucu banget ya. Ini tiba-tiba pas mau ngonten, kaget gitu ya disemangati sama foto siapa ini Bunda nggak tahu. Jujur ya, Bunda itu bukan tim yang Korea ya, tapi Bunda itu tim Bollywood. Jadi dari dulu sampai sekarang nih Bunda masih penggemarnya si Shahrukh Khan, Salman Khan, Amir Khan gitu ya. Untungnya suami Bun Ai bukan papah kan atau ayah kan ya. Nah ini alhamdulillah Bunda bisa kembali lagi menyapa teman-teman di video sederhana Bun Ai. Barakallahu fiq, Ezwar lagi tidur nih. Nah semoga 1 jam ke depan kita bisa manfaatkan dengan baik untuk sharing-sharing kenapa sih sikap-sikap apa aja gitu ya yang bikin kita tuh gagal nabung. Nah, poin keempat tuh Bun Ai banget ya teman-teman. Karena jujur aja, Bun Ai juga dulu pernah mengalami yang namanya nabung itu stres, kepakai 20.000 aja Bun Ai bisa kayak ngereok gitu. Ngereok tau nggak bahasa apa? Ngereok tuh kayak ngomel-ngomel nggak jelas, terus kok kayaknya beban banget. Tapi itu semua ternyata nggak membuahkan hasil yang baik. Malah setelah Bun Ai merubah semua dari mulai mindset Bun Ai menabung, terus cara Bun Ai itu barakallah, alhamdulillah ya, ngerasanya sih jauh lebih cukup. Mungkin kalau secara nominal tabungannya nggak terlalu signifikan, tapi Bun Ai ngerasa tuh lebih cukup aja. Nah inilah yang dinamakan barang siapa bersyukur maka nikmatnya akan ditambah. Jadi kalau kita bersyukur dulu dengan apa yang Allah berikan hari ini, bukan serta-merta jumlahnya langsung ditambah ya, tapi minimal ketenangan kita itu ditambah. Karena jangan main-main loh teman-teman. Yang namanya tenang dalam hidup itu mahal banget. Kayak bisa minum itu mahal, bisa tidur nyenyak itu mahal. Sama, jadi yang hari ini masih gagal nabung, coba senyumnya dikeluarin dulu. Tulis-tulis di kolom komentar, siapa yang masih gagal, ayo, jangan kena mental. Kita semangat lagi untuk memperbaiki finansial. Metode nabung tuh banyak banget seliweran ya. Kalau udah berhasil bikin apa? Iya, bikin insecure. Kok dia berhasil, kok aku enggak? Nah, boleh jadi 5 sikap ini masih kamu miliki. Yang pertama adalah membantu tanpa batasan. Oke. Ada sih yang bilang, kalau sedekah jangan ragu-ragu, Allah pasti gantikan. Betul. Tapi seperti quotes Bun Ai di awal, tidak semua ya pantas mendapatkan kebaikan kita terus menerus teman-teman. Jadi kita juga harus pilih-pilih. Dan Allah tuh nyuruh kita tuh mencintai diri kita sendiri dulu. Bukan berarti narsis atau berarti egois, materialistis. Karena kita tuh harus ingat ya, bahkan Allah saja menyuruh kita tuh memberikan pertolongan secara sistematis. Jadi siapa saja yang wajib ditolong itu ada range-nya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, bukan sporadis gitu yang siapa aja kita tolong, enggak, ada urutannya. Jadi jangan sampai nih ya yang hari ini nyumbang transfer kiri kanan gitu jauh-jauh nyampe, tapi ada keluarga yang kelaparan, nah itu juga kan nggak boleh. Atau bahkan malah pasangan menderita itu nggak boleh. Kenapa Bunda bisa bilang kayak gini? Karena kasusnya banyak banget di Smart Mom Class. Jadi di SMC itu kan terdominasi oleh ibu-ibu rumah tangga ya. Memang nggak boleh laki-laki, mohon maaf. Yang hari ini dengerin video keluarga Bun Ai terus bapak-bapak nggak bisa masuk SMC ya. Karena spesial itu untuk wanita. Datanya aman, curhatannya aman. Kalaupun kita share itu selalu kita samarkan. Nah, di banyak kasus Smart Mom Class itu kita pelajari betul-betul, kita simpulkan, oh ternyata salah satu sifat yang bikin gagal nabung adalah memberikan bantuan tanpa batasan. Nah, batasan ini kita harus lihat lagi kemampuannya, baik masa kini dan masa depan. Jadi hari ini mungkin kita mampu, tapi ini akan membahayakan kita di masa depan. Ini Bunda ngejelasinnya agak buru-buru gak ya? Coba dong teman-teman sambil ngedenger keluarga Bun Ai sambil nyemil, boleh tulis-tulis pengalaman apa sih yang bikin nabung tuh kayak gak pernah penuh. Apakah karena kebutuhan, apakah karena rengekan, apakah karena jadi sandaran terus-menerus. Boleh banget tulis di kolom komen. Oke, kita lanjut ya dengan jari-jari Bun Ai yang makin gemoy ini. Oke, jadi masa kini dan masa depan maksudnya gimana Bun Ai?
Misalnya contoh, banyak nih kasus, disuruh ngambil pinjaman. Oke, masa kini mungkin saja kita sanggup untuk bayarin. Tapi kita harus paham dulu, kira-kira di masa depan, apakah kita sanggup untuk membayar pinjaman ini? Apakah ketika dia nggak dibayar menyusahkan kita atau enggak? Jadi wajib banget teman-teman itu harus punya batasan kemampuan masa kini dan masa depan. Mau itu ke saudara, ke orang tua, bahkan ke pasangan sekalipun. Jangan sampai pasangan yang ibaratnya berkali-kali galbay, pinjol, dibayarin pinjol lagi, tapi nggak ada perubahan untuk pengaturan keuangan. Itu nggak boleh sama sekali. Singkat ceritanya, Allah tidak suka yang melampaui batas. Dalam ibadah saja Allah nggak suka yang berlebih-lebihan. Dan batasannya gimana sih untuk lebih mudah kita tahu ini batasannya bisa ditolong atau enggak? Kalau kebutuhan itu dalam bahaya. Jadi kalau kita nggak bantu ini bisa aja bahaya. Kematian, kelaparan, stres misalnya kayak gitu. Tapi kalau untuk keinginan kepuasan itu bisa direm-rem dulu ya. Contoh banyak orang tua yang dikit-dikit minta bantuan sama anaknya. Dikit-dikit mau pergi A, pergi B, bahkan untuk nyumbang. Untuk nyumbang anaknya dipaksa nyumbang padahal anaknya juga hidupnya penuh dengan kurang. Jadi itu harus hati-hati teman-teman. Belum mulai lanjut ke poin nomor 2 di SMC juga kita sharing pembenahan mental. Jadi bagi teman-teman yang hari ini ngerasa butuh teman curhat, butuh teman sharing, boleh banget ya hubungi admin di Smart Mom Class. Tapi sekali lagi hanya untuk perempuan. Oke, nomor 2 adalah keinginan pengakuan. Selalu ingat, Bunda itu pernah diajarin bahwa kaya dan kekayaan itu berbeda. Orang yang memiliki kekayaan itu justru nggak mau terlihat kaya biasanya ya, biasanya. Jadi kekayaan itu beda-beda ya. Contoh aja, kalau kaya itu penampakan luar. Oh, turun dari mobil bagus, rumahnya luar biasa mewah, handphonenya terbaru, terus motornya bagus. Nah, itu nampak dari luar. Tapi misalnya tiba-tiba semua yang dilakukan itu adalah nyicil. Salah nggak? Nggak salah. Tapi itu penampakan luarnya iya kaya. Tapi kalau kekayaan kayak gimana Bun Ai? Kekayaan itu adalah yang berdampak pada diri kita. Jadi betul-betul bisa menolong ketika kita punya kesulitan. Deposito, reksadana, obligasi, investasi emas, properti. Ketika kita ada kesulitan, ini langsung bisa memberikan dampak. Pertolongan bisa kita jual, bisa kita cairkan dan sebagainya. Nah, jika membeli dengan perhitungan itu masih oke. Contoh, teman-teman beli untuk usaha, beli untuk nanti dipakai lagi buat modal, nah itu silahkan. Tapi kalau membeli yang sifatnya ingin, contoh ya, udah bagus-bagus beli kendaraan, mau lunas dijual ngutang lagi. Jadi yang tadinya ngutang 5 tahun, pengen yang lebih baru lagi jadi 10 sampai 15 tahun. Kalau kendaraan pertama boleh lah ya kita nyicil nih. Tapi kalau untuk kedua, ketiga, keempat kalau masih bisa fungsi mendingan ditunggu dulu aja. Itu saran dari Bun Ai. Tapi kalau semuanya di sini sarannya berbeda atau punya pilihan yang beda itu nggak apa-apa sama sekali karena di sini Bunda sifatnya sharing aja ya. Nah, ini poin ketiga ya. Lanjut ke poin ketiga. Dulu Bunda juga kayak gini, sibuk menyenangkan orang lain gitu. Jadi kayak punya sifat nggak enakan. Baik tiba-tiba ada teman-teman yang datang, makan di sini yuk. Bayangin ya, orang langsung datang door to door ke rumah kita ngajak kita pergi. Kita mau tolak nggak enak, kita mau nggak pergi. Tapi gimana? Sebenarnya kita pergi juga lagi nggak pengen ada pengeluaran. Akhirnya apa? Ya itu karena punya sifat nggak enakan ya udah deh, udah jalan aja. Nanti dibanding dianggap nggak ini ya, nggak apa solidaritas. Padahal ternyata hal-hal kayak gitu tuh justru kesempatan kita teman-teman untuk menyaring mana sih yang tulus sama kita apa enggak, atau mana sih orang yang benar-benar bisa memberikan. Aduh. Pokoknya ini nggak ada yang diedit nih dubbingnya, langsung sekali jalan. Karena kalau udah diedit, aduh, Ezwar bangun udah ya. Bun Ainya ambiar, lupa deh apa yang mau di-sharingkan. Jadi kita tuh akan bisa menyaring mana orang yang bisa memberikan dampak baik. Nah, kalau teman-teman tidak bisa menghargai diri sendiri, bagaimana orang bisa menghargai kita? Banyak orang yang sibuk, aku tuh nggak dihargai. Terus pas Bunda tanya, sudahkah kamu menghargai diri kamu sendiri? Itu diem aja. Bagaimana cara menghargai diri kita sendiri? Kita harus tahu hal-hal yang menyenangkan kita. Kita harus tahu hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Oh, kalau berteman dengan cara seperti itu, kok aku nggak nyaman. Oh, kalau berteman dengan cara aku harus ikut-ikutan gaya hidup, itu aku benar-benar gak nyaman. Nah, ini yang harus dipelajari benar-benar ya teman-teman.
Oke, selanjutnya adalah yang nomor 4 ya. Oh ya, sebelumnya ini ada quotes lagi ya. Banyak orang baik namun tidak beriman. Banyak istri yang penurut tapi ternyata tidak soleha. Maksudnya apa? Seperti yang pernah Bunda bahas di video sebelumnya ya kalau nggak salah. Karena dalam hidup itu baik buruk itu batasannya moral. Jadi kalau ada orang, oh dia baik, dia buruk, dia pencuri ya atau dia penolong, nah itu moral. Tapi kalau misalnya akhlak terpuji dan tercela itu batasannya iman. Jadi banyak banget kok orang baik, baik banget tapi nggak beriman. Jadi kalau untuk nolong sih luar biasa tapi menjerumuskan juga. Nah itu berbahaya. Oke, selanjutnya ini poin keempat yang dulu bener-bener sering Bunda lakukan, yaitu adalah terlalu memaksakan. Jadi di awal kita itu nggak pernah kayak mau mempelajari budgeting sebelumnya. Bahwa ternyata dana tak terduga ini sekian ratus ribu atau sekian juta itu nggak kita pelajari. Kita selalu dalam manipulatif halu bahasa Bun Ai. Jadi kita tuh kayak halu, oh kemarin tuh bulan kemarin dana tak terduganya sampai 1 juta, oh sekarang mah 100 ribu kayaknya cukup deh. Padahal gak pernah terjadi dalam 1 bulan kita dana tak terduganya itu 100 ribu. Terus tiba-tiba kita kayak halusinasi, bulan ini cukup kayaknya deh 100 ribu. Nah itu yang berbahaya. Akhirnya apa? Setelah kita budgeting, ya ini yang bahayanya ya. Setelah budgeting kita gak ada yang namanya menganggarkan pegangan harian. Padahal pegangan harian itu menurut Bun Ai penting banget karena setiap hari kita pasti aja ada keluar uang meskipun Rp2.000. Akhirnya setelah kita budgeting, kita menganggarkan, kita langsung tuh ya menentukan nominal nabung di awal besar. Ujung-ujungnya apa? Nggak enjoy. Pas tabungannya diambil stres, terus mudah menyalahkan. Menyalahkan suami, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri. Kenapa sih nggak punya income? Kenapa sih aku boros banget? Terus blunder ke situ-situ aja. Ujung-ujungnya jadi nggak konsen ke upgrade diri, ke menikmati tabungan, ke bersyukur terhadap rezeki. Itu nggak ada sama sekali. Karena kita sibuk. Jadi ibaratnya kita nabung 1 juta terus keluar 100 ribu, kita tuh bisa tantrumin yang 100 ribu, tidak mensyukuri yang 900 ribu. Ada yang kesindir gak? Kalau ada yang kesindir mohon maaf ya. Ya jangan loh, jangan ya dek ya. Bun gak masuk nyindir nih. Oke, di 1 menit terakhir kita ngebut aja. Jadi saran dari Bun Ai, pahami, pelajari karakter, income, dan tanggungan. Kalau kamu butuh teman sharing sekali lagi boleh langsung gabung di Smart Mom Class. Nah yang nomor 5 adalah tidak memahami tujuan. Jadi sering banget orang menabung tanpa arah, menabung asal jumlah. Jadi setiap punya income ditabung, gak ada kesempatan untuk self reward. Dan menabung membandingkan, income-nya sama tapi tanggungannya beda, privilege-nya beda, itu pasti hasilnya berbeda. Oke, jadi teman-teman ini aja bisa Bunda sharing di hari ini. Semoga ada kesempatan kita bisa sharing-sharing lagi. Kira-kira ada pertanyaan apa boleh tulis di kolom komen. Atau misalnya Bunda bahas ini dong, boleh ya, tulis aja langsung di kolom komen. Mohon maaf banget Bunda gak bisa balasin komentarnya satu-satu, tapi semuanya Bun Ai baca. Jadi sampai sini dulu untuk videonya. Terima kasih yang nonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.